itu ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita terlalaikan dengan zikir. Karena zikir adalah bagian nikmat yang sangat besar. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, kalau kita sekarang ini susah turun hujan, antum bantu tempat ini dengan cara perbanyak istighfar antum. Bisa jadi dengan sebab istighfar antum di antara yang hadir ini menyebabkan tempat ini turun hujan. Agar membantu pama yang menyiram air berkeliaran dari kemana-mana, atau turun hujan, atau istighfar. Ketika setir mobil istighfar, ketika duduk istighfar, berbaring istighfar. Istighfar, ingat Allah. Anda katakan kepada pepatah Arab, An-nas yantadiru minka khata'an, wallahu yantadiru minka taubat. Manusia itu tidaklah menunggu dari manusia yang lain kecuali salahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba salah, Allah menunggu taubat. Ini bedanya kalau kita selalu ingat Allah dengan ingat manusia. Pilih yang mana? Pilih ingat Allah. Allah katakan, "Fatuhuni atqulkum." Ingat aku pasti akan ingat kalian. Dan jangan pernah ingat Allah ketika susah, Pak. Ketika susah kita berdoa, "Ya Rabb, ya Rabb, inni as'aluka hada wa hada." Aku minta ini ya Rabb. Tolong aku ini ya Rabb. Tapi ketika aku senang, tidak ada keluar tahmid dalam lisan. Tidak ada kata-kata alhamdulillah. Tidak ada kata-kata alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ketika antum susah, tidak ada keluar juga alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu tidak ada. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, yang paling penting adalah zikir. Kemudian ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berzikir pagi dan petang. Allah katakan wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Rabbmu di waktu siang, di waktu pagi dan di waktu sore. Lantas apa sih makna di dalam istighfar ini, di dalam zikir pagi petang ini apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berzikir pagi petang? Karena ketika kita mengatakan alat pelindung diri kita adalah helm rompi dan sepatu kita, itu hanya yang di luar. Karena di dunia ini ma'asyiral muslimin ada lahir ada batin. Saya baru datang di sini, ternyata ada yang saya tinggal. Pertanyaan saya gampang, kapan masuk jinnya ke dalam tubuh Anda? 30 menit sebelum datang tahun baru. Sudah sholat belum? Sholatnya dijaga? Tidak. Tadi masih belum masuk ngapain? Bersenang. Terus ngapain? Ngelamun. Itu dia. Tadi sudah jelas dalam surat Al-Mujadilah ayat 19, kalau antum kosong masuk jin. Ma'asyiral muslimin, zikir itu adalah sebaik-baik obat. Anak katakan kepada antum kisah pribadi anak ketika masalah ruqyah. Ibu-ibu sudah tua sekali, kaya banget. Saya katakan demikian, sangat kaya. Datang dengan mobil yang indah dan furis. Datang ke tempat belajar kami di daerah Cilacap. Datang, dia cari. Kenapa ibu datang ke sini? Itu di sore hari. Dia katakan, saya sudah keliling semua rumah sakit yang paling bagus alatnya untuk menyembuhkan penyakit saya, tetapi tidak ada satupun yang bisa. Akhirnya saya dapat di seorang dokter bilang, silakan datang kamu ke daerah Cilacap. Jadi itu tempat belajar saya. Dan datanglah beliau sendirian dengan supirnya, tapi supirnya tidak turun. Datang beliau sendirian. Dia datang, bertemulah dengan ustaz saya, dan saya ada di sini. Dan datang ditanya, ibu sakit apa? Ini diantara keajaiban zikir ma'asyiral muslimin. Zikir pagi petang itu hanya seperti itu. Tapi saya ingin aja kita senantiasa berzikir. Kemudian ibu itu bilang, katakan saya tidak banyak kata. Dia katakan saya sakit ini, Ustaz. Sakitnya apa? Ternyata paku ukuran segini Pak, berkarat masuk ke dalam paru-paru. Atau gimana kira-kira keluarkan? Alat yang paling elit sampai di Singapura tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa. Se-Indonesia sudah dia, sangat berduit Pak. Maka dia datang, dia menunjukkan di dalam paru-parunya posisinya paku bengkok ini, berkarat. Bagaimana keluarnya terbiasa? Kemudian dia mengatakan, tolong sembuhkan saya. Kita yang punya Allah, yang senantiasa ingat kepada Allah, kita katakan apa? Saya tidak bisa menyembuhkan ibu, tapi yang menyembuhkan ibu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibu mau tidak Allah sembuhkan, mau? Ibu bisa baca Al-Fatihah? Bisa. Coba ibu baca. Pak, kalau yakin demikian, berarti. Coba ibu baca. Ketika beliau baca Al-Fatihah, subhanallah. Ketika Alhamdulillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Beliau dengan menghayati. Ketika sampai kepada ayat waladhdallin,
Wallahi ini kisahnya. Saya nggak akan ngomong kejadiannya. Saya mau ngomong sesuatu yang tidak saya lihat sendiri dan saya tidak mengalami. Kenapa Allah katakan kamu dan insyaallah antakul maratafan. Celaka, hina kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Dan kedua, dia mengatakan bisa saya bayar berapa? Sudah selama bertahun-tahun saya cari rumah sakit yang paling enak, dokter yang paling enak, tidak bisa keluarkan uang dari saya. Sakit. Ternyata hanya sebuah Al-Fatihah saja. Al-Fatihah saja. Itu sebaik-baik ruqyah, zikir pagi petang adalah perlindungan kita kepada sesuatu yang tidak nampak. Zikir ada atau tidak? Ada. Mata hasan ada atau tidak? Ada. Maka Anda katakan, ketika Anda dipuji, Anda jangan bilang, Masya Allah, ajaran Anda bagus banget ya, jangan. Anda katakan Allahumma barik. Semoga Allah memberkati. Dengan doa terus. Bahkan terima kasih jangan dibiasakan terima kasih saja. Katakan jazakallahu khairan. Bahkan Umar bin Khattab katakan seandainya kalian